You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Halo para wibu lover, kembali lagi dengan gue Samuel. Iya, macam di judul, kali ini gue ingin merekomendasikan anime di mana karakter utamanya memiliki masa lalu yang kelam, menyedihkan, atau ngenes lah. Ya, karena itu gue gak akan terlalu banyak bacot lah ya kan tentang karakter-karakter ini. Dan langsung ke list pertamanya aja. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ini dia list pertamanya. Rokudenashi Majutsu. Ya, mungkin anime agak mirip dengan Black Bullet sama 91 Days. Dan belum banyak yang kita ketahui tentang keluarga Glenn. Yang sudah dipastikan bahwa kedua orang tua Glenn sudah meninggal akibat sebuah kecelakaan. Dan si Glenn pun dirawat oleh seorang wanita yang bernama Cecilia Alforonia. Dan dia diajarkan sihir. Ya, dan pun karena alasan yang kagak diketahui, si Cecilia tersebut meninggalkan korps atau bisa bilang ketentaraan penyihir di Kekaisaran dan menjadi profesor di Akademi Sihir Alzano. Dan sekaligus dia pun menyuruh si Glenn tersebut menjadi instruktur sementara di Akademi Sihir tersebut, teman-teman. 91 Days. Ya, anime ini menceritakan tentang seorang anak muda bernama Leigu Sanggelo. Dia adalah seorang anak muda yang normal dan memiliki keluarga yang rukun-rukun dan baik-baik aja. Akan tapi pada suatu malam keluarganya diincar oleh sekelompok mafia hingga mengakibatkan semua anggota keluarganya mati. Ya, kalau saya bilang emak, bapak, adiknya terbunuh dan kini dia cuma sendiri. Dan pada saat malam itu dia menyaksikan seluruh keluarganya ditembak dan terbunuh gitu aja. Ya, macam mana sih seorang anak kecil yang melihat kejadian seperti itu? Mungkin kalau gue itu trauma banget dah, bro. Tapi ya, nanti pada saat dia besar akan menjalankan sebuah rencana untuk membalas dendam kepada para mafia tersebut. Ya, sungguh mengenaskan deh. Grisaya no Kajitsu. Ya, di sini MC kita ini adalah seorang bocil yang sangat baik dan rukun dengan kakaknya. Tapi masalahnya di keluarganya ini, emak sama bapaknya ini cuma sayang sama kakaknya doang. Dan ya, sampai pada suatu hari kakaknya ini modar, ya mati dia pada suatu kecelakaan yang menimpanya, kecelakaan bus kalau kagak gua salah ya. Dan di sini bapak sama emak ini berantem dan ya bapak nya ini stres dan mabok-mabokan. Dan ya sampai mereka pisah. Dan ya pada suatu hari bapaknya ini balik lagi. Ya cuma balik kepada emaknya yang cuma pingin ya segini papap doang. Tuh ya anaknya ini ditendang dan dihajarlah sama bapaknya ini karena menghalangi bapaknya mau sedikit papap. Ya kan tuh anaknya ini murka ya. Si bocil kita ini pun mukul bapaknya pakai botol dan ya modar bapaknya. Sampai suatu saat ya datanglah temannya bapaknya ini ya mengajarkan si bocil ini jadi pembunuh bayaran. Terus ya pas pembunuh bayarannya ini udah kena tangkap atau kena kejar sama ya tentara gitu, adalah seorang wanita yang ngajarin si bocil ini kemiliteran sampai dia sudah pensiun dari kemiliterannya dan dia pingin sekolah lagi. Ya disitulah ceritanya Grisaya no Kajitsu ini dimulai. Kalau pingin tonton aja lah tuh di tempat web-web kesayangan lo sendiri. Capek gua ngejelaskannya. Zankyo no Terror. Ya, di sini ada penelitian atau percobaan yang menggunakan anak-anak sebagai kelinci percobaannya untuk membuat manusia jenis baru yang bisa dibilang mempunyai kecerdasan dan kemampuan yang sangat hebat. Dan ya, tentu saja anak-anak tersebut tersiksa dengan penelitian dan percobaan tersebut. Ya, dari 26 anak-anak cuma 2 yang selamat dan
Yang selamat itu laki-laki dan perempuan satu, dan yang perempuan itu gua lupa. Intinya teman-teman, meskipun anime ini anime teroris, jangan salah kalian, mereka ini baik. Mereka akan menolong atau menjadi pahlawan dari sebuah kota yang nyaris terkena bom, intinya teman-teman. Dan gue saranin lu tonton aja nih anime, karena gue nggak pingin lah terlalu banyak bacot tentang nih anime, karena gue sendiri pun agak bingung dengan jalan ceritanya. Mending kalian yang otaknya encer, yang pintar banget lah, tonton aja nih anime, karena nih anime terlalu banyak teka-tekinya bro. Classroom of the Elite. Ya, mungkin di bagian ini hampir sama dengan Zankyo no Terror, di mana anak-anak dijadikan kelinci percobaan untuk menciptakan ras manusia yang lebih hebat dan unggul dan mempunyai kejeniusan di atas rata-rata jenius itu sendiri. Ya, di laboratorium anak-anak itu diajarkan berbagai hal. Ya, semua percobaan diajukan kepada anak-anak tersebut, dan cuma satu anak yang lulus dari semua percobaan tersebut, ya tentu saja Ayano Koji, tokoh utama kita. Dan kalau misalnya pun ada anak-anak yang keluar dari sana, mereka itu bukan lulus seperti Ayano Koji, mereka itu semua kabur karena takut dengan percobaan-percobaan tersebut. Dan ya, kalau gue bisa bilang, dalang dari percobaan tersebut adalah bapaknya Ayano Koji itu sendiri. Maaf ya bro kalau spoiler. Black Ballad. Ya, kalau udah dengar kata Black Ballad, kalian pasti sudah berpikir lolai cuy. Di sini, anime ini berlatar belakang di Tokyo pada tahun 2001. Waduh, woi, itu bentar lagi. Ya, kehidupan manusia sedang terganggu oleh sebuah virus yang bernama Gastrea. Virus tersebut dapat mengubah manusia menjadi monster. Gastrea terbagi menjadi 5 divisi, dari stek 1 sampai stek 5. Ya, stek 1 itu yang mudah banget lah dibunuh. Dan stek 5, woi itu payah cuy, itu hard banget, max-nya ngeri banget, maksimum cuy. Susah banget dibunuh. Gastrea hanya bisa dibunuh dengan menggunakan Varanium, sejenis besi yang mempunyai kekuatan untuk membunuh Gastrea. Bersamaan dengan munculnya Gastrea, lahirlah Kurosel Children, manusia perempuan yang mempunyai kemampuan super. Namun, Kurosel Children ini dibenci oleh masyarakat karena ya bisa dibilang manusia terkutuk. Ya, hanya beberapa orang saja yang mau menerima Kurosel Children ini. Salah satunya diantaranya adalah tokoh utama kita ini yang bernama Rentaro. Dia menjadikan salah satu Kurosel Children tersebut menjadi partnernya yang bernama Enju. Ya, dia selalu merawatnya dan menemani dia setiap saat tentunya bro. Dan kalau gue bilang, MC kita ini yang si Rentaro ini, kisah hidup dia tuh hampir sama dengan MC yang di 191 Days, karena dia udah melihat kekejaman dari Gastrea tersebut, dan orang tua dia pun dibunuh oleh Gastrea tersebut cuy. Tonton aja nih anime karena sangat seru lah bagi kalian yang belum menonton, para wibu lover. Full Metal Alchemist. Edward dengan Alphonse awalnya hidup bahagia bersama orang tua mereka, tetapi karena pekerjaan ayahnya adalah seorang alchemist, ayahnya yang bernama Van Honhem ini sering berpergian keluar rumah, sehingga Edward dengan Alphonse hanya tinggal bersama ibunya, Teresa Eric. Karena terlalu lelah mengurus rumah sendirian, Teresa akhirnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Edward dengan Alphonse yang saat itu masih kecil, namun sudah mewarisi bakat ayahnya sebagai alchemist, mencoba menghidupkan kembali sang ibu. Namun, usaha mereka gagal karena bukan ibu mereka lah yang dibangkitkan, melainkan suatu hal yang tidak diketahui apa itu. Tubuh Alphonse dan kaki kiri Edward diambil sebagai biaya masuk karena transmutasi manusia adalah hal tabu dalam alkimia. Edward sangat panik dan akhirnya memindahkan roh adiknya ke dalam baju zira dengan bayaran tangan kanannya. Ya tentu saja karena badan si Alphonse sudah tidak manusia lagi, dia tidak bisa merasakan tidur, makan, dan segi pampap bro. Ya, mungkin itu aja yang bisa gue tampilkan untuk kalian di episode kali ini. Dan apa aja anime yang kalian suka dari rekomendasi tadi? Ya, komentar aja komen. Dan jangan lupa request kalian ya teman-teman. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, share juga ini kepada teman-teman wibu kalian yang ada di muka bumi ini. Kalau ada di Pluto atau di Mars, kirim aja, nggak masalah. Thank you for watching, see you, bye-bye.